mesin. Ya, mesin yang digunakan itu merupakan bagian dari HPP itu. Ya, bagian dari HPP. Jadi depresiasi mesin itu keluarkan. Jadi semua depresiasi itu keluarkan dari dari baik COGS maupun FCE. Biasanya masuk ke dalam aset. Pengeluaran sudah dilakukan pada saat itu terjadi, kemudian didepresiasi, diamortisasi. Biasanya istilahnya amortisasi, tapi pada dasarnya prinsipnya sama dengan depresiasi. Ya. Jadi kalau namanya standar akuntansi itu dia menganut principle base. Jadi dia mengatur tentang depresiasi, ya, tentang depresiasi, baik itu straight line method atau double declining method gitu ya. Tetapi dia tidak mengatur berapa lama umur ekonomis suatu barang. Dia tidak mengatur itu. Ya. Yang mengatur adalah perpajakan, pajak. Dia kalau pajak dia rule basis. Jadi contohnya ketika saya mau mendepresiate laptop aja lah, laptop ya. Laba saya lebih kecil sehingga pajak badan saya lebih kecil juga. Sehingga saya buat laptop ini umur ekonomisnya 12 bulan. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena ada aturan perpajakan. Jadi di dalam aturan perpajakan itu semua aset itu sudah ditetapkan umurnya. Nah, untuk umur laptop ini harus 24 bulan. Jadi nggak boleh suka-suka kita gitu. Supaya pajak saya kecil, saya buat depresiasi umur ekonomisnya pendek. Tapi kalau saya mau kasih laporan keuangan ini ke bank, saya buat depresiasinya panjang, kalau dulu laptop 4 tahun gitu. Nah, itu jadi laporan keuangan ada potensi untuk apa? Untuk gimmick, dibuat gimmick gitu. Jadi kita nih yang harus tahu nih sebagai analis, gimmick-gimmick itu terjadi, bagaimana terjadinya gimmick-gimmick itu. Ya. Itu yang disebut dengan financial shenanigans tuh, ilmunya tuh ya, financial shenanigans. Ya, jadi itu ya. Jadi depresiasi yang perlu diperhatikan adalah asetnya apa, ketentuan perpajakannya apa. Jadi kadang ada perusahaan punya 2 buku gitu, 1 buku untuk pajak, 1 buku untuk bank gitu kan. Tapi sekarang udah nggak boleh lagi sebenarnya. Sejak ada tax amnesty itu diharapkan seluruh perusahaan hanya punya 1 buku, ya, baik untuk bank maupun untuk nasabah. Ya, tapi dalam prakteknya, ya itu kan, dalam prakteknya sering terjadi ya. Terus kemudian itu tidak ada sinyal. Laptopnya mati. Laptopnya mati Bu. Ini piutang, perhatikan. Terus persediaan juga begitu, ya. Persediaan juga begitu. Kalau di di piutang biasanya kita punya CKPN, ya. Ada CKPN-nya, cadangan kerugian penurunan nilai, ya, atau bad debt allowance, ya, cadangan piutang bermasalah gitu ya, gitu. Nah, untuk persediaan itu juga ya, perhatikan juga ketika kita mau menginput. Memang kita bukan auditor gitu, bukan auditor, tapi kita juga harus perhatikan. Misalnya kita mau ngebiayain perusahaan seperti perusahaan-perusahaan kecil ya, kalau kita mau invest ke Mayora gitu, tapi nggak mungkin dia terjadi nih. Jadi ada persediaan di situ, ya, ada persediaan di situ. Tapi ketika kita periksa ada makanan-makanan yang sudah kadaluarsa. Nah, seharusnya itu dihapus buku. Ya, dihapus buku. Kalau dihapus buku, dia akan berdampak akan muncul ke apa? Ke laba rugi, ya kan? Kan namanya, ya oke. Sudah 30 menit. Ya, ini nama neraca harus balance. Di sini ada persediaan. Ya. Ketika kita kurangin dia, kita mau hapus buku karena ada yang kadaluarsa, berarti yang berkurang harus di sini adalah, di sini kan modal, di sini ditambah laba ya. Di sini berarti ada pendapatan, ada biaya. Karena hasilnya adalah laba. Ya,
kan di sini kan modal plus laba kan. Sebenarnya laba itu dihasilkan dari pendapatan dikurang biaya. Nah, jadi di sini kalau ini kurang berarti di sini harus kurang juga ada di sini. Jadi yang akan terhit laba ruginya kena biaya. Nah itu ya. Nah jadi seperti itu. Ya, jadi dilihat gitu ya. Nah itu ketika kita mau menginput, ya kita menginput. Nah sudah itu cepat banget waktu berlalu. Sesudah semua kita input, pertama kali yang kalian lihat adalah indirect cash flow. Nah ini disebut dengan indirect cash flow nih. Ya, ini yang disebut analisa sumber dan penggunaan dana. Ya, analisa sumber dan penggunaan dana. Nanti secara otomatis nih akan masuk ke sini. Tadi yang udah kita input nih, misalnya ini akan langsung secara otomatis akan keluar angka-angkanya di sini. Ya, akan keluar dan kalian bisa membacanya. Nah, ini dibagi ke dalam 3 aktivitas. Pertama adalah aktivitas operasional. Nah, ketika kita bicara tentang naik turunnya account receivable, naik turunnya persediaan, ini kita bicara tentang penggunaan modal kerja. Ya, modal kerja. Ya, di sini. Naik turunnya account payable, ya. Misalnya kalau utang dagang naik, ya, utang dagang naik itu sources atau uses? Sources. Sources ya. Ya, ya, betul ya. Nah, jadi di sini kalau hutang dagang turun sources atau uses? Apa tadi? Hutang dagang turun. Saldo hutang dagang. Nah, jadi ini adalah penggunaan uang kas kita yang digunakan untuk modal kerja. Nah, kemudian di sini ada aktivitas investasi. Naik turunnya misalnya naik turunnya fixed aset, ini akan masuk ke sini. Nah, sehingga nanti terbaca dana jangka pendek kita digunakan nggak untuk kebutuhan jangka panjang. Kemudian kegiatan pembiayaan atau kegiatan investasi di sini. Kelihatan kan? Kemudian kita akan lihat naik turun kasnya di tahun tersebut, ya. Terus nanti kita lihat cash dan beginning di awal tahun akan menjadi kas dan bank di akhir tahun ini akan menjadi misalnya di tahun 2020 ya, ini harus sama cash dan bank ini di tahun kas di tahun 2021. Nah itu, ini indirect cash flow. Ini yang akan saya lakukan pertama kali sebelum saya jam ke analisa rasio. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada analisa perhitungan modal kerja di sini. Working capital. Stop ngada-ngada. Stop Di berani. sini ada analisa perhitungan modal kerja, ini ada trade cycle atau turnover period atau case to case cycle, merupakan hasil dari Arto plus Ito dikurang Arto ini ya. Terus kebutuhan modal kerjanya ini apa namanya, saya bilang tadi bahwa oke, pendekatan boleh saja terjadi. Nah, ini kebutuhan biaya ya kan tadi di siklus solusi aset ini seperti ini. Ya, ini satu siklus. Satu siklusnya berapa lama? Ya, satu siklusnya berapa lama itu disebut dengan turnover period atau trade cycle atau case to case cycle. Whatever you want to mention apa ya? Nih di sini sebutnya. Nah, dalam satu siklus berapa biaya yang dia keluarkan? Ada orang yang pendekatannya seperti yang dilakukan oleh Bank BSI, yaitu HPP plus SGE. Kalau saya pribadi, saya nggak mau ngebiayain SGE karena bagi saya HPP itu variable cost, SGE itu fixed cost. Oh, nah itu. Kalau saya jadi komite, saya minta ini dihapus. Nah ini. Minta dihapus. Bagi saya, nanti saya ajarin tapi bukan saatnya kalau Penyusutan. tidak akan bisa. Karena bagi saya namanya modal kerja itu talangan. Oh ya. Kenapa talangan? Ya. Jadi dia hanya bisa membiayai variable cost. Ya. Dia tidak bisa membiayai fixed cost. Kalau kita membiayai fixed cost itu udah bisnis risk.
kita masuk ke risiko bisnis. Tapi seharusnya kalau kita investasi, kita menghadapi risiko keuangan saja gitu ya. Nah, jadi kita hanya membiayai HPP, variable cost. Kenapa talangan? Kenapa tambalangan? Karena pembiayaan modal kerja itu dibiayai atau kita membiayai pembiayaan modal kerja itu jika terjadi bukan. Kalau kekurangan jangan dibiayain. Jangan dibiayain kalau kekurangan, nanti dia jadi rugi. Karena adanya kesenjangan waktu antara apa? Uang surat That's dan right. emas. Antara cash in dan cash out. Oleh karena itu muncullah pembiayaan modal kerja. Itu kenapa pembiayaan modal kerja itu muncul. Jadi hanya talangan aja karena ada kesenjangan waktu antara penerimaan dan pengeluaran. Kalau dia nggak punya duit, dia ngapain kita biayain? Dia nggak punya duit, ya. Nah itu pembiayaan modal kerja, sumber dana, ya, sumber dana. Nah, sumber dananya apa? Untuk membiayai modal kerja. Modal kerjanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa modal kerjanya? Puter-puter. Cash, AR, inventory. Cash. Bukan. Pembiayaan modal. Oh, jawabannya tiga itu. Ya. Tergantung ya. Di sini ada hutang. Jadi gini, kan pembiayaan modal kerja muncul kan, jadi kebutuhan perusahaan atas modal kerja, ya, atas sumber dananya modal kerja kan gini. Modal kerja itu apa? Kas, AR, inventory, ya kan? Ya. Kalau ada kesenjangan waktu antara penerimaan dan pengeluaran, nasabah butuh dana talangan. Dana talangannya berasal dari mana? Oh, ya. Modal. Dari sini sumber dananya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hutang dagang bisa. Kalau dalam bentuk hutang dagang itu yang disebut kalau dalam istilah keuangan spontaneous working capital. Spontaneous working capital. Gak apa-apa istilah aja ya, asal tahu aja. Spontaneous working capital. Jadi kalau kebutuhan dana untuk modal kerja ini dibiayai oleh hutang dagang, itu disebut dengan spontaneous working capital. Dia harus keluarin uang, tapi dia belum nerima uang dari BPKH, ya kan? Sehingga dia gimana nih? Sepanjang suppliernya ngasih, oke deh gue kasih lo boleh beli barang-barang ini, tapi bayarnya nanti. Setelah BPKH bayar, baru lo bayar gue. Nah, itu makanya spontaneous working capital. Nah itu, ya. Karena apa? Karena tadi ada kesenjangan waktu, bukan kekurangan uang ya, kesenjangan waktu antara penerimaan dan pengeluaran, sehingga ada kebutuhan dana. Sumber dananya dari mana? Bisa hutang dagang, kalau dia hutang dagang disebut spontaneous working capital. Bisa pembiayaan modal kerja. Bisa dari pembiayaan modal kerja ini bisa dari fintech, dari bank, ya, atau lembaga-lembaga keuangan lainnya, atau bisa juga dari pemegang saham, ya, bisa dalam bentuk hutang, atau dia bisa masuk ke tambahan modal. Nah itu sumber dana. Nah, jadi perhatikan ya, perhatikan sio di sini ya. Ini udah tinggal rumus aja, tinggal muncul nih. Ya, di sini ada net working capital, current asset kurang current liabilities, ada current ratio, current asset dibagi current liabilities, quick asset ratio, ya current asset dikurang persediaan dibagi current liabilities, gross profit margin, gross profit dibagi sales, operating profit margin, net profit margin, return on equity, ya kan, net after tax dibagi equity, return on asset dan seterusnya. Ya, ada solvability ratio, ada debt equity ratio, ya kan, ada asset cover leverage, ya total debt, ya total aset, ada DSCR, ya DSCR itu EBITDA, ya EBITDA dibagi bunga plus angsuran, kemudian ada EBITDA dibagi interest, kemudian activity ratio tadi ya itu up to terus net recycle,
apa kamu mau membilangkan over period oke, trade cycle oke, waste to cash cycle oke, ada bilang locking investment turnover oke, ya banyak istilahnya. Nanti kalau kalian ketemu dengan berbagai pengajar gitu, semuanya itu menunjukkan ke modal kejar. Yaitu jadi masuk ke sini ada ini kelihatan ya di sini. Kelihatan. Nah udah itu nanti kalian buat proyeksi keuangan. Bisa juga di sini nanti proyeksi keuangan ya. Proyeksi keuangan di sini nanti ada viabilitasnya di sini. Ya. Nanti muncul semua di sini ya. Nah sekarang kita masuk, kita lihat dulu sekarang ini. Oke nih selesai ya, ini udah muncul belum? Beda Oh yang gitu. ya, ini udah selesai ya. Ya, jadi itu analisa risiko dan lain-lain ya. Itu analisa laporan keuangan. Ya, analisa laporan keuangan dan spreadsheetnya udah saya kasih. Tapi cara menggunakannya nanti tanya sama Pak Yayat atau tanya sama Oyo. Pak Suryo. Nah, itu apa namanya di tim saya semua tuh. Gue dengerin oh iya. Pak Oyo sekarang di badan pengawas ya, Suryo. Nggak tahu ya, nggak tahu. Oke. Sekarang kita masuk ke